Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, media Korea soroti duel Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Menanti skema bola mati apik Indonesia di leg 2. Shin Tae-yong ingin Timnas Indonesia perembalukan Vietnam. Menanti skema bola mati apik Indonesia di leg 2. Dari statistik pertandingan Indonesia versus Vietnam, Mark Locke dan kawan-kawan mendapatkan 18 kesempatan melakukan serangan lewat bola mati. Tim Garuda mendapatkan 7 tendangan pojok dan 11 tendangan bebas. Sayangnya, peluang bola mati itu belum mampu dimaksimalkan Indonesia dengan cukup baik untuk menciptakan gol. Untuk itu, Timnas Indonesia harus lebih mematangkan kembali skenario bola mati jelang menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF 2022. Media Korea soroti duel Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Sejumlah media Korea Selatan menyoroti panasnya pertandingan Indonesia versus Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF 2022. Pasalnya pertandingan ini mempertemukan kembali duel pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong yang mengenangani Timnas Indonesia dan Park Hang-seo yang melatih Vietnam. Media Korea Selatan SA Daily memberitakan bahwa baik Shin Tae-yong dan Park Hang-seo tidak bisa tertawa usai pertandingan tersebut karena laga berakhir imbang. Shin Tae-yong ingin Timnas Indonesia perembalukan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengejar kemenangan atas Vietnam pada leg kedua babak semifinal Piala AFF 2022. Pada kesempatan ini, hasil seri sejatinya sudah dapat membuat Timnas Indonesia mengamankan tiket final Piala AFF edisi kali ini. Meski begitu, Shin Tae-yong rupanya tetap ingin meraih kemenangan dalam laga ini. Untuk mencapai target tersebut, Shin Tae-yong pun menjelaskan bahwa kini Timnas Indonesia telah melakukan persiapan sebaik mungkin. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik pada laga besok. Park Hang-seo tak terima Vietnam dianggap selevel dengan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo tidak terima dengan pernyataan Shin Tae-yong yang menyebut bahwa level timnya sama dengan Timnas Indonesia. Ia pun menantang Shin Tae-yong untuk membuktikannya dalam pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Maidin Hanoi pada Senin besok. Park Hang-seo juga meminta Shin Tae-yong tak banyak bicara sebelum mampu membuktikan apapun di lapangan. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia diuntungkan wasit usai tahan imbang Vietnam. Pada laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat 6 Januari kemarin, skor pun berakhir imbang 0-0. Hasil imbang ini pun membuat salah satu media Vietnam Bongda Plus menyebutkan kalau Timnas Indonesia diuntungkan dengan kepemimpinan wasit Omar Mubarak Al-Yacobi. Para pemain Timnas Indonesia juga disebut terus bermain kasar sepanjang pertandingan. Padahal jelas-jelas jika para pemain Vietnamlah yang terus bermain kasar, salah satunya adalah aksi Doan Van Hau yang seringkali lolos dari hukuman kartu. Deddy Sulistiawan dibawa ke konferensi pers, sinyal Spasojevic cadangan lagi. Timnas Indonesia akan dijamu Vietnam pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Nasional Maidin Hanoi pada Senin mendatang. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi banyak pihak bakal merombak susunan pemain dibandingkan saat pertandingan leg pertama. Namun posisi ujung tombak nampaknya bakal tetap menjadi milik Deddy Sulistiawan. Hal itu setelah bubar Bayangkara FC tersebut dibawa Shin Tae-yong untuk menghadiri sesi konferensi pers pada Minggu 8 Januari. Dengan kondisi itu, kemungkinan besar bubar naturalisasi Ilyas Spasojevic kembali duduk di bangku cadangan. Geram permainan kasar Doan Van Hau, Shin Tae-yong unggah video tingkah kotor sang pemain. Dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di SUGBK 2, Van Hau melakukan tackle keras ke Deddy Sulistiawan dan juga Ricky Kambuaya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun nampaknya tak bisa menutupi kekesalan dengan perilaku bek Vietnam tersebut. Kegemaran itu diungkapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut melalui akun Instagram @shintaeyong777 sembari mengunggah video aksi kotor Doan Van Hau. Dalam keterangan unggahnya, Shin Tae-yong mengatakan tidak boleh usaha para pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit. PD masuk final, Park Hang-seo kirim mata-mata di laga Malaysia versus Thailand. Vietnam tak mampu meraih kemenangan di laga semifinal leg pertama melawan Timnas Indonesia, di mana mereka hanya bisa menahan imbang dengan skor kacamata. Namun Park Hang-seo pun sudah mulai mempersiapkan laga final di Piala AFF 2022 dengan cara mengirimkan mata-mata ke laga Malaysia versus Thailand.
Bahkan salah satu dari staf Park Hang-seo merekam pertandingan tersebut. Rekaman itu nantinya akan digunakan untuk menganalisa permainan calon lawan Vietnam di partai final Piala AFF 2022. Padahal peluang Vietnam untuk lolos ke final Piala AFF 2022 masih 50-50. Park Hang-seo donasikan bonus pribadi untuk pengembangan sepak bola Vietnam. Coach Park dikenal luas publik Asia Tenggara karena keberhasilannya mengangkat performa timnas Vietnam. Dia mampu membawa Vietnam meraih sejumlah prestasi bergengsi. Park Hang-seo pun tampaknya terlanjur jatuh cinta dengan sepak bola Asia Tenggara. Pelatih Vietnam Park Hang-seo bahkan memiliki kisah menyentuh di masa lalu. Dia pernah mendonasikan bonus uang tunai pribadinya untuk pengembangan sepak bola Vietnam, di mana saat itu timnas Vietnam kebanjiran bonus dari berbagai pihak. Salah satu di antaranya datang dari pabrikan mobil Vietnam Taco. Pendiri Taco, Tran Ba Duong, memberikan hadiah sebesar $86.000 Amerika Serikat atau 1,3 miliar rupiah kepada timnas Vietnam. Park Hang-seo diberikan hadiah khusus sebesar $100.000 Amerika Serikat atau 1,5 miliar rupiah. Namun, dia mengatakan pada pidatonya bahwa hadiah tersebut akan didedikasikan untuk pengembangan sepak bola Vietnam. Hal itu menunjukkan kecintaan Park Hang-seo kepada sepak bola Vietnam. Absen bela timnas Indonesia di Piala AFF 2022, nasib Elkan Bagot gagal lawan Leicester City. Elkan Bagot absen membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pasalnya ia tidak diizinkan oleh klubnya, Gillingham FC. Ia dibutuhkan tim yang juga punya jadwal padat karena tampil di Piala Liga Inggris serta Piala FA. Misalnya hari Sabtu 7 Januari, Gillingham FC menghadapi Leicester City. Sebenarnya, Elkan Bagot pun berpotensi mengawal striker ternama Liga Inggris yaitu Jamie Vardy. Akan tetapi harapan Elkan berduel dengan Jamie Vardy pupus. Namanya tidak masuk dalam starting line up Gillingham FC, baik di starter ataupun di bangku cadangan. Penyebabnya adalah Elkan Bagot sedang mengalami cedera. Alhasil, ia terpaksa absen membela Gillingham FC di Piala FA menghadapi Leicester City.